Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak bodoh batinnya, tidak dikendalikan oleh moha, kekotoran, kebodohan batin, ketidaktahuan batin. Pikirannya tidak dikuasai oleh moha, tidak akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, dan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saking demokratisnya Sang Buddha ya. Beliau bahkan bertanya, atau bagaimana kalian menganggapnya? Begitu ya. Benar-benar seseorang itu diberikan hak untuk berpikir dan beropini. Dan jangan lupa, ini adalah 2600 tahun yang lalu. Ya, yang saya tidak bisa membayangkan seperti apa culture di zaman itu. Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama, ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama jangan menuruti tradisi lisan dan seterusnya. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar berpikir ketika Bapak Ibu Saudara belajar Dhamma. Hari ini juga buku Dhamma itu banyak sekali versinya. Aliran Dhamma juga banyak sekali versinya. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak, Bante? Saya selalu menjawab, apabila Bapak Ibu membaca ajaran Dhamma yang membawa pada berkurangnya dosa loba moha, maka itu adalah Dhamma. Kalau mau ditambahkan lagi, membawa pada berkembangnya meta, karuna, mudita, upekah. Totalnya 7, ya. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upekah. Walaupun aloba, adosa, amoha, adosa artinya tanpa kemarahan, ya, tapi itu adalah levelnya arahat. Jadi kita memahami aloba, adosa, amoha dengan berkurangnya keserakahan, berkurangnya kemarahan, berkurangnya ego, kesombongan, dan yang lainnya. 7 standar itu Bapak Ibu adalah standar spiritual. Kalau Bapak Ibu memahami 7 itu, silakan bawa kemana saja. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang spiritualnya tinggi, ciri-cirinya adalah 7 ini. Silakan Bapak Ibu bawa kriteria ini kemanapun dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberitahu, itu orang suci, itu orang spiritualnya tinggi. Apapun ilmu yang dia pelajari, apapun pengetahuan yang menjadi keyakinannya, Bapak Ibu silakan uji dengan yang 7 ini. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upekah. Bapak Ibu ditawarkan, ini orang suci. Diajak teman sampai ke tempat yang jauh untuk bertemu orang suci. Begitu Bapak Ibu ketemu hari pertama, langsung ditawari, mau tidak nyumbang tempat ini? Nggak usah banyak, 20 juta aja. Ya, masuk kriteria ini, hati-hati ya. Dosa loba moha.
Kalau dia benar-benar orang suci, maka tidak serakah menjadi karakternya. Hari pertama ketemu, ditawari, mau ndak nyumbang 20 juta. Wah, ngeri sekali ya. Ya, kalau kenal sebulan jadi 35 juta. Tapi walaupun saya menceritakan ini seperti bercanda, kenyataannya itu terjadi di lapangan. Buktinya apa, Bante? Buktinya setiap beberapa masa muncul pemberitaan. Nanti Bapak Ibu tunggu aja. Setiap beberapa masa muncul lagi. Dukun penggandaan uang. Itu setiap 5-6 tahun muncul satu. Setiap 5-6 tahun muncul satu ya. Jadi habis skema Ponzi dukun. Habis skema Ponzi dukun gitu ya. Mereka ganti-gantian. Jadi mereka tidak saling nyerobot. Kalau skema Ponzi lagi naik ya. Nah, dukun lipat ganda uang turun dulu. Ya, skema Ponzi ketahuan, semua orang Indonesia tidak main skema Ponzi lagi, dukun pelipat gandaan uang muncul ya. Ya, kadang-kadang bukan uang, ngambil emas, ngambil ini, apa saja dah caranya. Dan pernah ada dukun yang ketangkap polisi, terus diminta reka ulang bagaimana dia menggandakan uang. Ternyata orang ngasih uang ke dia pegang ke belakang jubahnya baca jampi-jampi. Keluarnya jadi banyak. Ya iya, uangnya ada di belakang jubah semua. Tapi saya heran ya, pengikutnya banyak ya, puluhan orang. Nggak ada satu yang kayak ngeh gitu. Itu jubahnya di belakang itu beneran ya nggak ada uangnya. Masa nggak ada yang ngeh ya? Tapi ya sudahlah, saking pintarnya dia ya. Ya, betul ya, dukun penggandaan uang. Nanti kita tunggu yang episode selanjutnya tekniknya apa ya. Yang terakhir saya ikuti adalah yang duit taruh di belakang muncul jadi banyak. Ya, Bapak Ibu nanti nunggu yang teknik selanjutnya. Yang anehnya selalu ada. Bapak Ibu Saudara, itu jam berapa Bapak Ibu? Ada yang terlihat pukul berapa saat ini? Wah, tidak terasa sudah hampir 8.30 ya. Bapak Ibu tahu, bagian sangat menarik dari suta ini adalah halaman terakhir. Bagian paling penting adalah halaman pertama. Bagian paling menarik adalah halaman terakhir. Ya, tidak perlu diintip dulu ya. Nanti namanya spoiler kalau diintip dulu. Sudah mau nyampe ya. Ayo kita menuju halaman terakhir ya. Menarik sekali halaman terakhir. Kita baca paragraf terakhir halaman 3. Kemudian para penduduk Karangjati, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi belas kasihan, karuna, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik, mudita, senang melihat orang lain bahagia, dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang seimbangan, UPK. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, dan sekeliling, ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Sang Buddha memberitahu kita, inilah yang selayaknya kita kembangkan. Begitu ya. Metta, karuna, mudita, upekah. Dan punya cinta kasih kepada semua makhluk tanpa memilih. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha secara naturalnya tidak perlu diajak-ajak, adalah sudah penuh dengan toleransi. Terbebas dari rasisme apapun. Karena tidak ada cerita rasisme. Semuanya adalah kepada semua makhluk tanpa memilih.
Jadi Buddhism adalah salah satu ajaran yang secara alamiahnya benar-benar penuh dengan toleransi. Kita lanjutkan ke halaman yang sudah dinanti-nanti ya. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan, seperti ini tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Saya stop dulu. Setelah ini Bapak Ibu pulang bawa 4 jaminan ini. Begitu ya. Jadi kalau ditanya besok sama temannya, kemarin ke wihara Bante Abhijato kasih apa? Kasih hadiah 4 jaminan. Begitu ya. Apa 4 jaminannya? Suruh dengerin ini rekaman ceramah. Ya, biar dengerin dari awal. Ini menarik sekali 4 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus terus membayangkan bahwa Sang Buddha sedang memberi penjelasan kepada sekelompok orang desa yang belum pernah mendengar Dhamma. Begitu ya? Dan tidak punya sada dengan beliau. Ini orang biasa. Bukan upasaka upasika. Bukan murid beliau sendiri. Dan beliau memberikan 4 jaminan ini sebagai pemikiran untuk mereka. Jaminan pertama. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik di alam surga. Baik, ini benar-benar harus saya paparkan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu konsentrasi. Apa yang dimaksudkan mereka yang memenangkan jaminan ini? Yaitu mereka yang telah meninggalkan dosa loba moha. Betul ya? Kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Dan mereka sudah mulai mempraktikkan adosa aloba amoha. Muncul meta karuna mudita upekah. Mereka akan memenangkan 4 jaminan ini. Jaminan yang pertama, kalau ada kelahiran kembali, kalau ada reinkarnasi, dan jika hukum kamawipaka benar adanya, maka orang yang telah menjadi orang yang penuh cinta kasih ini akan muncul di alam yang baik, alam surga. Nomor 1 ya, premis nomor 1. Kalau ada reinkarnasi, dan kalau ada hukum kamawipaka, mereka yang sudah jadi baik ini akan terlahir di alam surga. Nomor 2. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan. Tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Kita jelaskan yang nomor 2 ini. Kalaupun ternyata reinkarnasi tidak ada, begitu ya? Kalaupun ternyata hukum kamawipaka tidak benar. Kan Sang Buddha tidak sedang mengajar pada murid-muridnya. Dan beliau memberi kebebasan orang berpendapat. Beliau tidak pernah mengatakan, Anda harus percaya hukum kama, betul? Tidak ada paksaan. Jadi beliau memberikan logika tingkat tinggi. Kalaupun hukum kamawipaka tidak ada, reinkarnasi ternyata tidak ada. Setidak-tidaknya kita yang hidup sesuai dengan meta karuna mudita UPK ini hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan. Bagaimana punya musuh? Toh kita tidak jahatin orang. Tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Kenapa bebas dari kesulitan? Karena tidak hidup dalam rasa was-was. Karena tidak banyak berbuat kejahatan. Kita lanjutkan jaminan ketiga. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku? Karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, jaminan yang ketiga adalah kalau karma buruk benar adanya,
maka orang yang telah menjadi baik ini tidak tertimpa buah karma buruk. Jaminan terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang keempat ini Bapak Ibu berkonsentrasi. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Bingung ya? Baik, saya jelaskan. Apabila hukum kama wipaka ternyata tidak ada, karma buruk tidak berbuah, maka setidak-tidaknya seseorang itu menjadi murni dalam dua hal. Yang pertama, murni dalam manfaat masyarakat. Apa maksudnya? Murni dalam manfaat masyarakat artinya namanya tidak jelek. Di masyarakat namanya baik, dihargai, dihormati. Yang jaminan keempat ini, kalaupun hukum karma tidak ada, kalau orang tidak berbuat jahat, di masyarakat dia dihargai, dihormati, namanya baik. Nama keluarga juga ikut baik. Yang kedua, dia memurnikan batinnya sendiri. Karena orang yang tidak menjahati orang lain, hidupnya tidak was-was. Hidupnya lega. Kemana aja tidak merasa ada musuh. Kemana aja bahagia. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara misalkan benci satu orang tok, nggak usah banyak, satu aja. Pas ngumpul-ngumpul, pesta kantor, makan, ditraktir kantor, wah, hidup penuh kebahagiaan. All you can eat, begitu ya, sudah dibayari kantor. Begitu mau makan, ada dia. Satu orang yang sangat Bapak Ibu benci. Langsung kebahagiaan Bapak Ibu berkurang, betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau batin kita bersih dari hal-hal buruk, maka hidup kita penuh dengan kelegaan. Tadi sebelum kita habiskan Bapak Ibu Saudara, tadi contohnya kadang-kadang terjadi di antara umat Buddha ya. Siapa aja boleh. Walaupun di wihara belajar untuk tidak membenci, ya tapi masih benci 1-2 orang. Misalkan seperti itu. Tapi itu jadi tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena kalau membaca doa, doanya apa? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi karena benci satu orang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali dia gitu. Itu kenyataannya begitu ya. Jadi setiap ke wihara menutup puja bakti ikut membaca Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus kecil-kecil kecuali dia. Sadu, sadu. Ya. Jadi tidak relevan ya. Ya, semoga pulang dari Dhamma kelas ini, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang Bapak Ibu benci. Saran saya, Bapak Ibu boleh menghindari, tapi jangan membenci. Asewana cak balanang, pandita nancak sewana. Bergaulah dengan orang bijaksana, jangan bergaul dengan orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud Sang Buddha adalah yang tidak bermoral ya, tidak punya kedermawanan sedikit pun, karakternya buruk, yaitu kita jauhi, tidak bergaul dengan mereka yang karakternya buruk. Menjauhi itu bukan membenci, betul ya? Jadi Bapak Ibu kalau tidak suka dengan satu orang, tugas Bapak Ibu adalah mengurangi kebencian dalam batin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin sering ketemu, kalau dia jalan ke kanan Bapak Ibu ke kiri, ya silahkan aja ya. Tapi ya pelan-pelan, ketika kebenciannya sudah terbuang semua, ketemu ya juga enggak apa-apa. Yang jangan ditiru kan karakter buruknya. Ya Bapak Ibu tidak perlu melakukan proyek bersama, kecuali terpaksa. Kan begitu ya? Boleh menghindari orang tersebut karena membawa ketidakberuntungan, karakternya kurang bagus. Tapi janganlah sampai level membenci. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara.
Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah sang bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, sadu Bante, sadu Bante. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangga. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudara, saking luar biasanya para penduduk Kalama ini begitu kagum dengan ajaran Sang Buddha, mereka beramai-ramai menyampaikan niat mereka ingin menjadi murid Sang Buddha. Kalau zaman sekarang bahasanya adalah masuk agama Buddha, bahasa zaman sekarang. Tapi pada saat itu ya mereka hanya bahwa Sang Bagawa, sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Mereka mengungkapkan menjadi murid Sang Buddha. Informasi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semua sutta berakhir seperti ini. Tidak setiap sutta, tidak setiap orang bertemu Sang Buddha berakhir dengan menyampaikan ingin menjadi murid Sang Buddha. Kadangkala lucu, sudah dijelaskan panjang seperti ini. Ini 4 halaman ya. Ada satu sutta 6 halaman. Sang Buddha menjelaskan hukum karma dengan begitu baik, konsep-konsep Dhamma dengan begitu baik. Tahu tidak nutupnya apa Bapak Ibu? Baiklah petapa, baiklah. Saat ini banyak yang masih ingin saya kerjakan. Saya pamit dulu. Begitu ada. Jadi tidak semua tergugah ya. Ada yang ngomong opo pertapa ini ya, tidak mau dengar lagi. Saya ngomong belum selesai. Maaf Bante, maaf saya sibuk tak pulang dulu. Ya baik silakan, kan tidak mungkin tak tarik toh. Ya silakan mau pulang ya boleh. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya penduduk Kalama memilih menjadi murid Sang Buddha. Berakhir sudah Bapak Ibu Saudara. Selamat, hari ini Bapak Ibu belajar sutta yang legend sekali. Memang belajar sutta tidak gampang. Tidak semenarik ceramah puja bakti umum. Ya, saya tidak bisa guyon-guyon. Ya, saya hanya berusaha membuat ceritanya seru supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Itu pun tadi ada 35% yang ngantuk ya. Kenapa Bante tahu? Karena otak saya ini ada radarnya. Iya benar, saya sambil mengajar itu saya lihat setiap orang, saya tahu yang mana yang masih dengar, yang mana nyawanya tinggal separuh, yang mana yang sudah melamun. Habis ini mau makan apa ya? Nah, wihara bagi makanan enggak ya? Misalkan ya. Itu saya tahu Bapak Ibu, tapi kalau hanya 10%, 20% saya biarkan aja dulu. Tapi begitu saya sudah sensor nih, sudah kebanyakan yang sudah enggak mendengar, saya panggil ya. Panggilnya banyak macam cara. Tak kasih cerita, tak tanyain ini jam berapa. Orang nggak tahu kenapa saya nanya jam ya. Silakan lihat rekaman saya di mana-mana nanya jam. Mereka itu nggak tahu kenapa saya nanya jam. Itu karena sensor 30% sudah melayang-layang. Tak tanyain jam berapa ini. Jam 8.25 Bante. Oh iya, kita lanjutkan. Nah, konsen lagi. Yaitu berbagai macam cara. Bapak Ibu Saudara, memang belajar sutta tidak gampang, tapi bahagia sekali. Mulai hari ini Bapak Ibu punya pengetahuan baru. Sutta yang sangat legend, namanya Kalama Sutta.
Sutta ini menunjukkan betapa logisnya Buddhism dan tidak pernah memaksakan kehendak orang lain untuk menyakini kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ada yang penasaran, kenapa Bante kami di wihara itu ndak sering dimotivasi untuk ngajak teman ke wihara. Cuma kan lama-lama wihara jadi kosong Bante. Tapi itu memang adalah cara berpikir Buddhis. Ya, Buddhis memang tidak pernah sangat termotivasi untuk menambah kuantiti. Oleh karena itu saya sebagai biku kadang-kadang saya mengajar di tempat yang jauh, yang hadir 7 orang. Pernah perjalanan jauh sekali berjam-jam sampai di sana, yang hadir dengerin dhamma kelas 7 orang. Yang enggak apa-apa, senang aja. 1 orang pun yang enggak apa-apa, apa boleh buat. Begitu ya. Tapi tidak ada pemikiran lah kok sepi, enggak ada pemikiran. Kenapa? Sang Buddha sendiri, kalau murid yang perlu didatangi cuma 1 orang, beliau juga datang. 2 orang, beliau juga datang. 5, Pancawagya Bhikkhu. 1 orang, Anggulimala, Yasa, dan yang lain-lainnya. 1 orang beliau pun datang. Apa yang menjadi pertimbangan beliau? Potensi seseorang untuk menjadi tercerahkan. Kalau saya, yang saya harapkan adalah para pendengar, upasaka-upasika, serius mendengarkan. 10 seneng, 2 seneng, tapi dengan penuh keseriusan. Daripada jumlahnya 100, tapi yang mendengar sisa 30%. Itu lebih melelahkan untuk saya. Bapak Ibu Saudara, silakan kita masuk tanya jawab, masih ada sedikit waktu. Silakan. Iya, terima kasih banyak Bante pembabarannya. Sama-sama. Terima kasih dikasih kesempatan juga. Nama saya Vidi. Yang mau saya tanyakan Bante, bagaimana kita kan semua ini sebenarnya naif gitu. Bagaimana kalau orang yang belum tahu dosa loba moha, terus dia merasa bahwa ada ajaran yang ya dia belum tahu bahwa itu salah, tapi dia merasa itu benar gitu. Dan kita mengetahui kebenaran itu kan melalui perjalanan hidup yang panjang supaya kita menjadi bijaksana. Itu bagaimana Bante? Lalu juga tadi Bante bilang teman yang apa istilahnya ya, bebal atau apa itu tidak perlu dibenci tapi dihindari. Bagaimana supaya kita tidak terperangkap menjadi sombong karena kita merasa bahwa kita yang benar bukan dan mereka yang salah gitu. Karena kalau menjauhi tapi kita ada pikiran seperti itu, takutnya nanti malah jadi terperangkap menjadi kesombongan gitu. Terima kasih banyak Bante. Ya, sama-sama ya. Yang pertama, bagaimana kalau seseorang yang belum bijaksana dan menganggap apa yang dia yakini itu benar-benar benar, begitu ya? Ya, demikianlah adanya. Itu adalah life adventure-nya setiap orang masing-masing ya. Tidak ada yang bisa kita perbuat kalau dipertanyakan harus bagaimana. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, saya sebagai individu bagaimana Bante? Saya juga, ya itu adalah hal yang secara lumrah terjadi. Tugas saya sebagai biku berbagi kebijaksanaan ya, sejauh ada orang yang ingin mendengar, saya datang dan sejauh itulah saya bisa berkontribusi. Sejauh itulah sumbangsi yang bisa saya berikan. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar sana yang jumlahnya besar? Ya kita berharap ya semoga dengan terus meningkatnya peradaban manusia ya, education meningkat, pendidikan meningkat. Sekarang dunia terkoneksi dengan internet ya. Semoga lah semua penghuni bumi ini menjadi lebih wise dari waktu ke waktu. Dan sebenarnya perkembangan bumi ini cukup baik. Kita bisa melihat bahwa jumlah peperangan menurun.
dengan majunya tingkat pertanian ya, jadi orang tidak perlu lagi terlalu berebut makanan. Lalu di masa kedua adalah perebutan energi. Sekarang energi terbarukan juga terus di upgrade ya, sehingga perebutan ladang minyak itu sudah berkurang. Jadi kita bisa melihat dunia ini sudah lebih damai. Ya, bisa dikatakan doa kita sebagai umat Buddha semoga semua makhluk berbahagia. Ya, sejauh ini give a positive feedback gitu. Betul ya? Ya, sejauh itu kita bisa berharap. Yang kedua, bagaimana Bante agar kita bisa menghindari mereka yang buruk tanpa menjadi sombong? Baik, minum dulu ya. Kita mengkategorikan orang ini baik, orang ini buruk, tidak berdasarkan keyakinan semata. Tetapi benar-benar dengan pertimbangan apakah perilaku yang dia lakukan selama ini membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain, tidak merugikan dirinya dan orang lain, dengan pertimbangan itu. Contoh, kalau kita punya teman yang semua orang tahu dia seneng banget mabuk-mabukan, seneng banget minum. Itu bukan sebuah keyakinan agama kalau minum alkohol dalam jumlah besar itu buruk. Itu common sense. Ya, kalau kita minum alkohol terlalu banyak, liver bisa rusak. Ya, kemudian ketika kita mabuk tidak terkendali, mabuknya setiap orang berbeda-beda. Kalau mabuknya cuma tidur aja ya bagus. Ada orang mabuknya yang ngaco, semua orang digangguin, ya. Dan bisa aja dia jadi kriminal. Pas mabuk dia marah, dia mukulin orang. Nah, jadi minum alkohol dalam jumlah besar itu bad, tidak baik. Itu bukan keyakinan, itu common sense. Jadi kita menilai seseorang baik dan buruk itu benar-benar dengan pertimbangan real. Ada teman kita, orangnya senang sekali curang. Senang sekali curang. Dia tidak pernah bisa berpikir tidak curang. Kalau di kantor, barang kantor diambilin pulang. Lalu kalau ngerja, bohong. Harusnya belum selesai, dia plagiat. Dan sebagainya. Kita setahun, 2 tahun bergaul dengan dia, semua tindakannya selalu curang. Ada baiknya kita tidak ikut filosofi dia berpikir. Atau kita akan ikut jatuh. Karena orang sepiawai apapun dalam bercurang, mungkin tidak terlihat buktinya dia curang. Tapi tercium. Ini yang selalu saya ingatkan. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang selalu senang curang dalam hal apapun. Tapi bersih, clear, tidak ada bukti. Tapi orang-orang bisa merasa sepertinya sejak kehadiran dia masalah terus muncul ya. Misalkan ya. Ya, atau dari keseharian cara bicara dia dan sebagainya tercium bahwa ini orang not good gitu, not kind, tidak baik. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bergaul dengan orang seperti itu dan senang dengan filosofi hidupnya, ya maka kita akan ikut dengan cara berpikirnya. Dan ini tidak baik untuk kita. Ya, mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ketika seseorang kita tahu buruk dan kita menilai itu dengan common sense, kita belajar menghindar. Tapi Bante, bagaimana menghindar tapi tidak menjadi sombong? Itu social skill. Dan bisa dikuasai. Caranya bagaimana? Jangan menghindari siapapun. Kalau di pertemuan biasa. Contoh, makan. Kalau makan, satu meja cuma muat 8 orang. Itu kan random. Jadi kalau kita datang telat, kita tidak bisa milih toh duduk sama sopo. Cuma tersisa satu orang yang ingin kita hindari. Ya duduk aja. Kenapa harus dihindari? Yang saya maksudkan dihindari itu adalah, misalkan diajak melakukan satu proyek yang long term. 3 tahun proyek ini. Atau saudara diajak ke luar negeri bareng gitu. Itu adalah sebuah proyek, sebuah hal yang perlu kita renungkan mau ikut apa enggak gitu. Bukan dalam keseharian. Tapi dalam keseharian ketemu ya biasa aja.
Dengan begitu kita tidak terkesan sombong. Nah, sejauh ini maksud ya, atau ada yang kurang silakan ditanyakan langsung. Langsung aja di tempat ya. Oh, I see. Ya, baik, saya paham itu. Ya, itu ada di pelajaran saya yang lain ya. Ada banyak pelajaran bisa diikuti di YouTube kalau mau terus mendengar. Ketika saya membahas moha dengan lebih detail, ini selalu saya singgung. Dalam Dharma, ada pelajaran namanya mana. Mana artinya pembanding. Dan Sang Buddha mengatakan pembanding ini adalah sebab penderitaan. Beliau tidak ingin kita membanding-bandingkan, karena bisa menjadi sebab penderitaan. Tapi apa yang dimaksudkan beliau? Mana ini 3 hal. 1, berpikir saya lebih tinggi dari dia. Yang kedua, berpikir saya sama tingginya dengan dia. Yang ketiga, berpikir saya lebih baik daripada dia. Ketika seseorang berpikir 3 hal ini, saya lebih baik, saya sama tinggi, saya lebih tinggi, saya sama tinggi, atau saya lebih rendah, tiga ini menjadi potensi penderitaan. Ya, saya kasih contoh singkat ya, karena kalau tanpa contoh masih cukup membingungkan. Berpikir saya lebih tinggi. Misalkan kita selalu berpikir saya lebih tinggi dari dia. Ternyata satu ketika dia yang mendapatkan promosi dari kantor. Kita enggak. Aneh banget. Padahal selama ini saya berpikir saya lebih jago dari dia. Kenapa dia yang dipilih? Di situ kita jadi sangat menderita. Tidak terpilih menderita 1 kali. Karena ada kesombongan berpikir saya lebih tinggi. Penderitaannya jadi 2-3 kali lipat. Betul ya? Tidak terpilih saja, tanpa ada pembandingan, sudah sedikit kecewa, kok saya tidak dipilih. Yang kedua, berpikir sama tinggi. Berpikir sama tinggi pun, dia yang terpilih, kita tidak, tetap sakit hati. Pada orang yang normal ya, yang tidak terlalu bijak. Yang ketiga, berpikir saya lebih rendah dari dirinya. Juga potensi penderitaan. Kenapa? Saya selalu berpikir di antara satu grup ini, saya yang paling lemah. Tiba-tiba ada pekerjaan besar. Proyek level provinsi. Tanggung jawabnya besar banget. Dan bos limpahkan ke saya. Apa saya tidak stres? Kenapa milih saya? Ada mereka-mereka yang pinter-pinter. Kalau saya keliru bagaimana? Akhirnya beban kita jadi bertambah. Oleh karena itu, Sang Buddha menganjurkan kita meninggalkan sifat pembanding. Tapi, Bante, bagaimana baiknya kita meninggalkan sifat pembanding ini? Karena secara otomatis, otak kita senang membanding-bandingkan. Yang saya ceritakan masih level teori, prakteknya bagaimana? Maka saya menyarankan Bapak Ibu Saudara punya pemikiran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini cara berpikir saya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan berpikir begitu, saya tidak pernah menganggap saya lebih tinggi dari A, saya sama tinggi dari A, atau saya lebih rendah. Dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan, saya tinggal di kota, akses pendidikan tidak sulit, saya beruntung. Misalkan saya bisa sekolah sampai S1. Lalu ketika saya melancong, ketemu orang yang pendidikannya hanya sampai SMP. Normalnya orang akan langsung berpikir, saya lebih baik dari dia. Normalnya orang. Ya, tidak apa-apa, dilihat dulu HP-nya. Ya, kita lanjutkan ya. Baik. Normalnya orang berpikir bahwa oh dia SMP, saya S1, saya lebih tinggi dari dia. Saya sudah melatih batin saya sedemikian rupa untuk waktu yang cukup panjang. Kenapa saya gunakan kata melatih? Karena umumnya kita lahirnya tidak begitu. Semua anak bayi itu lahirnya marah-marah. Kemarahan itu adalah manusiawi. Buktinya apa? Buktinya semua bayi lahir dengan sifat marah. Lapar dia marah. Panas dia marah.
Cemburu manusiawi enggak? Manusiawi. Semua bayi itu lahir dengan kecemburuan. Ya. Lalu sifat pembanding ini juga manusiawi. Itu sudah memang menjadi default sistem otak kita. Oleh karena itu saya menyebutkan dengan kata berlatih. Saya sudah latih sedemikian rupa, benar-benar melihat setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saya S1. Begitu saya ke desa, nama pohon satu pun saya tidak ngerti. Betul ya? Tetapi mereka yang lahir dekat dengan alam, oh ini sukun Bante, oh ini sukun. Oh kalau sukun, daunnya lebar. Saya pernah lihat pohon. Saya tetanggaan sama pohon itu bertahun-tahun tidak tahu itu pohon apa. Betul? Satu ketika saya nanya, Mas, ini pohon apa ya? Bagus sekali. Melinjo Bante. Melinjo? Kecil begitu pohonnya segede itu. Ya? Tahu pohon melinjo ada di mana? Depan kuti kami para biku di Biara Mendut. Kalau masuk Bapak Ibu disambut pohon melinjo. Saya tetanggaan sama melinjo bertahun-tahun tidak tahu itu melinjo. Bodoh sekali saya dalam persoalan pengetahuan mengenai ilmu pohon. Bodoh sekali saya. Saya pernah dijemput ke Salatiga. Senang sekali saya. Sepanjang perjalanan saya buka kaca. Sepanjang perjalanan saya nanya, itu pohon apa Mas? Itu lagi nanam apa? Kalau itu apa? Itu stroberi Bante. Oh itu stroberi. Jalan lagi tidak lama. Untung supirnya tidak bosan ngejawab saya ya. Dia dengan penuh keceriaan juga karena dia senang bertani. Mas itu pohon apa? Kentang Bante. Oh kentang seperti itu pohonnya. Ya. Kentang apa? Kentang putih untuk masuk factory. Iya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pernah ketemu orang S3, UGM. Berarti di Indonesia kastanya sudah tinggi banget itu ya. Sudah S3, UGM lagi. Pokoknya kalau di Indonesia dia sudah aman. Bahkan tidak bisa naik sepeda. Apalagi motor dan mobil. Bukan penghinaan ya, mohon maaf ya. Hanya memberi penyadaran bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita bisa ketemu orang biasa-biasa saja, tidak pernah masuk UGM. Masak enaknya minta ampun. Bikin kari, bikin gulai enaknya minta ampun. Apakah dia tidak bisa sukses? Karena tidak pernah menyentuh PTN yang top, misalkan begitu? Oh jangan salah, begitu dia jualan, bentar aja 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Modalnya apa? Gulai, kari. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, semoga itu jadi inspirasi ya. Tidak akan jadi sombong kalau pemikirannya seperti itu. Bahkan, walaupun setiap hari sebagai biku, saya menganjurkan orang berbuat baik. Saya menganjurkan orang jangan berbuat jahat. Saya ketemu orang yang sudah secara formal dinyatakan jahat. Misalkan narapidana. Saya bahkan tidak ada judgement di pikiran saya. Ini pribadi saya ya, saya tidak mewakili orang lain. Kadang-kadang saya memberi ceramah dhamma di penjara walaupun sangat jarang. Saya dengan sangat happy ngobrol dengan mereka, bergaul dengan mereka. Tidak ada judgement. Karena saya tetap melihat setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, saudara-saudari, masih ada pertanyaan? Ya Ibu silakan. Ya 2 terakhir ya, nanti Ibu terus Mas ini yang di tengah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Bante mau tanya, Bante kan tadi menjelaskan bahwa kita bagaimana cara menghindari agar tidak muncul rasa kebencian terhadap entah itu situasi atau seseorang gitu. Nah, bagaimana Bante kalau kasusnya itu adalah kita sama sekali benar-benar tidak bisa menghindarinya. Sebagai contoh, misalnya di dalam keluarga gitu Bante. Bisa jadi, misalkan saya, bisa jadi saya sangat baik kepada orang lain. Tapi saya punya kebencian pada keluarga saya sendiri, pada saudara saya sendiri. Dan itu tidak bisa saya hindari, saya tidak bisa pergi, saya tidak bisa, ya intinya saya tidak bisa menghindari dan ya harus ada di situ gitu. Apakah
cukup disadari seperti meditasi atau bagaimana? Karena itu tadi Bante, tidak bisa kemana-mana dan ya di situ. Terima kasih banyak Bante. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Ya. Ya, baik. Saya tunggu biar mbaknya duduk dulu. Biar konsentrasi. Dua hal bisa dilakukan. Mungkin lebih, tapi malam hari ini terpikir saya dua hal yang sangat baik. Yang pertama, menambah kebijaksanaan. Ya, ini masih ngambang. Tenang, saya jelaskan ya. Apa sih maksudnya menambah kebijaksanaan? Orang yang bijaksana itu punya satu karakter. Bisa mewajarkan apapun yang terjadi. Tidak gampang. Contoh ya. Contoh. Dulu, kalau kita ketemu orang, orangnya sangat cerewet, kita jadi kesal. Dulu. Lalu bertambahnya umur, kita belajar, oh, ternyata karakter setiap manusia itu ada latar belakang ceritanya. Ternyata setelah kita pelajari, anak ini ternyata, mohon maaf, yatim piatu. Terus karena dia yatim piatu, orang tuanya tidak menginginkan dia karena menikah terlalu muda. Orang tuanya kabur begitu saja, dia dititipkan ke pamannya. Pamannya nggak begitu sayang dengan dia. Di rumah dia seperti nggak diperhatikan. Lama-kelamaan defense mekanisme dalam pikirannya, ya cara otaknya untuk melindungi diri dari keterasingan. Ini contoh saja ya. Dari keterasingan, dari rasa seperti dibuang. Itu dengan cara mencari perhatian lebih daripada orang pada umumnya. Jadi dia menjadi orang yang caper sekali, cari perhatian sekali. Dulu, sebelum kita mempelajari ini, kita kesalnya dengan dia 10 poin. Setelah kita tahu bahwa setiap karakter-karakter yang tidak normal pun ada background ceritanya, kita keselnya tinggal 6,5 poin. Masih kesel Bante? Ya masih kesel ya, tapi keselnya turun. Semakin bijaksana kita belajar semakin jauh, kita semakin bisa mewajari dia. Itulah bedanya guru tahun pertama dengan guru tahun ke-10. Coba tahun pertama ngajar, stres sekali kalau kelas itu ribut. Sudah 10 tahun ngajar, tahu trik-triknya. Tahun pertama jadi supervisor dengan tahun ke-10 jadi supervisor. Tahun pertama jadi supervisor, kalau merintah karyawannya ndak mau dengar, stresnya minta ampun. Mungkin jadi galak, mungkin jadi bentak. Sudah 10 tahun jadi supervisor, tahu trik-triknya. Perlakuan yang sama, tapi cara menanggapi berbeda. Apa yang menjadi perbedaan? Tingkat kebijaksanaan kita. Jadi tips yang pertama, ibu bisa terus belajar berbagai macam pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang semakin bijaksana, semakin bisa mewajari banyak hal. Sebelum saya lanjut ke yang nomor 2, satu tambahan untuk yang nomor 1. Orang bijaksana tidak mempersoalkan hal-hal kecil. Orang tidak bijaksana membesar-besarkan persoalan kecil. Nanti silakan lihat di masyarakat. Orang bijaksana tidak mempersoalkan hal-hal kecil. Mereka yang tidak bijaksana membesar-besarkan persoalan kecil. Semoga kita semua dari hari ke hari semakin bijaksana. Nomor 2. Bante, saya sudah lebih bijaksana. Tadi yang kesalnya 10 poin, turun sudah tinggal 7. Tapi 7 pun masih banyak Bante. Setiap hari kesal lama-lama stroke juga Bante. Gimana ini Bante? Saya benci sama seseorang tapi tiap hari harus ketemu. Belajar menurunkan kebencian dengan ketenangan. Tidak gampang, tapi bisa. Caranya bagaimana? Sebenarnya ada kelas khusus saya mengenai ketenangan ya, tapi secara sederhananya setiap kali muncul ketidaknyamanan batin yang kita sebut stres ya, stres dalam psikologi artinya tekanan batin. Benci itu juga stres, sedih juga stres ya. Segala keadaan batin yang tidak nyaman di psikologi disebut stres, dalam bahasa Pali disebut dukkha. Ya.
DUKKHA, bukan duka dalam bahasa Indonesia. DUKKHA, bahasa Pali. Artinya segala keadaan batin yang tidak nyaman. Benci itu nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman. Ya. Membenci itu seperti, apalagi kalau kita membenci kemudian bertindak. Mengumpat, mencela, memarahi, menyindir, dan sebagainya. Itu seperti mengambil arang yang sedang membara, melempar orang yang kita benci. Kenapa demikian? Ada orang yang kita benci selalu ingin kita umpat-umpat. Kita ambil arang yang sedang membara itu, kita lempari dia. Pertanyaannya, apakah orang tersebut pasti terkena arang yang membara? Belum tentu, dia bisa mengelak. Tapi yang pasti, tangan kita pasti terluka. Seperti itulah membenci. Orang yang kita benci itu belum tentu uring-uringan. Tapi kita sudah uring-uringan dulu dalam batin. Dalam pikiran kita. Oleh karena itu bagaimana? Kalau muncul kebencian, tarik nafas, tenang, rileks, dan mendalam. Nafas masuk, nafas keluar. Jangan dulu banyak berpikir. Nafas masuk, nafas keluar. Setelah 2-3 nafas, kebencian itu akan berkurang. Entah 25%, entah 30%. Dan itu sudah sangat baik. Hari ke hari, belajar meningkatkan kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan 2 ini, kita tidak terlalu tersiksa oleh kebencian. Karena setiap hari harus ketemu. Begitu ya? Dulu 100%, nanti lama-lama tinggal 50%. Itu sudah sangat baik. Dari waktu ke waktu akan berkurang, dan berkurang. Untuk saat ini, setidaknya itu solusi terbaik. Ya, untuk saat ini. Kita tidak bisa juga mengubah sifat orang lain. Jadi satu-satunya kita belajar mengurangi kebencian. Dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ya, semoga memberi inspirasi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mas ini silakan. Wah, luar biasa ya. Belum tanya sudah terjawab. Waduh, baru kali ini terjadi ya. Ya baik, semoga hidupnya semakin ringan ya. Banyak pelajaran saya di YouTube, saya tidak ada channel satupun. Tidak tahu itu siapa yang upload, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau senang dengan pembahasan saya nanti dilanjutkan untuk didengarkan, untuk memberi solusi ya dari masalahnya. Nama saya Abijato, ABHIJATO. Ya. Saya benar-benar ingin saudara-saudari mendengar apa yang saya sampaikan hanya agar Bapak Ibu hidupnya semakin ringan. Ya. Bapak Ibu dengar viewsnya mau banyak mau sedikit tidak terpengaruh ke saya. Karena viewsnya sudah banyak, videonya kehapus. Iya, saya ulangi, videonya sudah banyak kehapus. Kenapa? Karena channel yang muncul itu umumnya dibuat oleh mahasiswa STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha. Para mahasiswa itu ingin belajar editing sambil berbuat baik. Mereka ngambil video dari wihara. Seperti wiharanya Wihara Karangjati, channel resminya Wihara Karangjati. Mereka nyaplok. Kalau viewsnya sudah banyak, dihapus sama algoritma YouTube. Jadi kalau viewsnya sudah banyak, videonya hilang. Begitu ya. Tapi, ini sambil disampaikan karena ini ada rekamannya. Mungkin itu juga bisa jadi inspirasi untuk wihara-wihara. Video yang sudah direkam dalam bentuk mentah ini sedikit diedit-edit. Karena umat Buddha kalau lihat videonya 2,5 jam sudah nggak mungkin nonton. Betul ya? 2,5 jam, wah enggak jadi. Mereka edit-edit jadi 25 menit, 30 menit, dipotong episode 1, 2. Ya viewsnya jadi banyak. Saya sampaikan ini ke wihara-wihara karena wihara yang sebenarnya punya channel. Dan kalau videonya viewsnya sudah tinggi tidak akan kehapus. Kalau channel-channel yang lain nanti viewsnya sudah banyak hilang. Baik, ada lagi mau bertanya satu terakhir karena ada satu yang tidak jadi tanya. Ya silakan Bapak. Ya. Halo, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam. Nama saya Vicky. Saya mau tanya, beberapa hari yang lalu saya dikasih tahu oleh teman bahwa dia ada pengalaman
dia melihat seorang laki-laki, beliau membunuh seekor anjing kecil hanya karena anjing masuk ke rumah laki-laki itu terus makan, terus mungkin nggak tahu, mungkin oleh kemarahan atau apa, orang itu membunuh anjingnya. Kemudian itu kebetulan saya pecinta anjing, dan kejadian, pengalaman dan berita seperti itu saya itu sangat mendalami sampai saya memunculkan rasa kebencian. Terus saya mencoba menahan diri dan ingat ajaran Sang Buddha. Tapi pada akhirnya kan saya sering dengar atau lihat beberapa berita di sosmed. Terus saya juga akhir-akhir ini tanya ke teman, bagaimana sih maksudnya aku harus ngapain biar saya nggak kena marahan atau. Terus teman saya bilang, ya diabaikan saja, atau dia bilang juga, yang salah kamu, kenapa kamu itu membuka dirimu untuk menerima berita itu semua. Tapi pertanyaan saya, bukannya dengan mengabaikan itu tidak akan memperbaiki kejadian itu. Maksudnya kalau saya itu pura-pura itu nggak terjadi, itu tetap terjadi. Atau saya harus kayak melaksanakan sebuah aksi untuk, karena menurut saya sih kalau saya pura-pura itu nggak ada, itu nggak akan memperbaiki apa-apa. Jadi bagaimana pendapat Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, ya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Begini, ada satu hal yang diajarkan oleh Sang Buddha yang perlu kita pelajari setahap demi setahap. Tadi saya sebutkan metta, karuna, mudita, upekha. Sekalian saja saya jelaskan, ya. Metta artinya cinta kasih, loving kindness. Ingin agar orang lain bahagia. Karuna artinya belas kasih. Ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Metta dan karuna ini cukup mirip sehingga sulit untuk dibedakan. Tapi malam ini saya ingin memberitahu semuanya supaya bisa membedakan. Metta itu just kita ingin orang lain jadi happy. Misalkan Bapak Ibu masak nasi goreng banyak bagiin ke tetangga. Pertanyaan saya adalah, apakah tetangga kita sedang menderita? No. Mereka juga cukup makan. Makanan di rumah juga ada. Tapi dengan berbagi nasi goreng itu, we give happiness. Kita memberi kebahagiaan ke tetangga-tetangga kita. Itu disebut metta. Bagaimana kalau karuna? Karuna itu ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Ada tetangga kita sakit diare, tidak sembuh-sembuh, masih umur katakanlah 3 tahun, balita. Dan orang tuanya tidak begitu pinter dalam masalah kesehatan. Dia tidak tahu bahwa balita itu kalau diare itu bahaya sekali. Ya, anak kecil diare itu bisa meninggal. Dia tidak tahu. Karena kita punya karuna, bahasa Indonesianya adalah belas kasih. Kita ajak anak ini dengan orang tuanya, ayo ke rumah sakit, saya kenal dokter. Tapi nggak usah mikirin biaya, udah ikut aja. Dokternya saya kenal begitu. Kita bawa dia ke rumah sakit, kita bayari diam-diam atau terang-terangan kalau dia nggak sungkan ya. Kalau dia sungkan, bayari diam-diam. Agak mahal 800.000, tapi anak itu sembuh. Itu adalah belas kasih, karuna. Jadi tadi Bapak melihat seekor anjing dipukul sampai mati, itu adalah belas kasih, karuna. Punya keinginan agar anjing itu tidak menderita. Tapi Sang Buddha melanjutkan, ada yang namanya mudita. Mudita itu appreciation. Menjadi bahagia atas kesuksesan orang lain. Kalau orang muditanya full 100%, dia tidak ada rasa cemburu satu tetes pun. Saya dari kecil tidak pintar cemburu. Tapi genetik orang kan beda-beda. Ya, saya dari kecil tidak mengerti cemburu. Kalau saya melihat orang lebih pintar, saya menghargai kerja kerasnya. Hebat ya dia pintar ya. Saya tanyain,
Kamu les enggak? Saya les. Lesnya berapa jam? Sehari 2 jam. Apa yang respon saya? Hebat sekali, saya mending main game. Begitu ya. Jadi saya nggak sepintar dia. Karena saya nggak mau les, saya pengen main game. Tapi saya respect hard work-nya dia. Jadi orang yang punya mudita ikut bahagia atas kesuksesan orang lain. Ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Yang terakhir adalah yang Bapak tanya. Solusi untuk Bapak diajarkan oleh Sang Buddha diberi nama UPK, tenang seimbang. Apa maksudnya tenang seimbang? Kita tidak menjadi menderita karena melihat kondisi dunia yang kadang baik, kadang buruk. Karena tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi diibaratkan seperti seorang dokter yang baik. Dokter ingin menyelamatkan semua pasien. Tapi setiap detik pasti ada orang yang mati. Mungkin hanya sekadar karena demam berdarah yang harusnya itu bisa tertolong. Mungkin karena pendarahan yang harusnya bisa tertolong, begitu. Tapi kenyataannya di dunia ini ada orang-orang yang tidak tertolong. Dan kalau setiap waktu seorang dokter harus menjadi iba, harus menjadi sedih, ya, dia tidak bisa mengobati. Seorang dokter itu harus selalu tenang seimbang. Jadi kalau kita ke rumah sakit, kita sakit usus buntu, kita sudah teriak-teriak, dokternya nggak ikut sedih. Ya tidak mungkin saya usus buntu ke rumah sakit, waduh sakit sekali, dokter Sakliung sakit sekali. Lalu dokter Sakliung juga ikut, iya Bante saya merasa saya juga sakit. Tidak bisa. Dokternya santai-santai saja, paman saya dokter, saya pernah dimarahi paman saya. Karena papa saya kecelakaan, saya paniknya minta ampun. Lalu paman saya bilang, kamu panik, papamu juga tidak sembuh gitu. Terus saya lihat paman saya kok bisa nggak panik ya. Padahal itu kan kokonya juga, abangnya juga gitu. Tapi karena mereka para dokter sudah terlatih tetap tenang begitu. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Nah, Sang Buddha ingin kita semua punya sifat-sifat yang baik. Metta, karuna, mudita. Tapi beliau tidak ingin kita menjadi menderita. Karena melihat kondisi dunia ini yang tidak semuanya baik. Ya. Jadi ketika Bapak bertemu orang yang jahat itu, memukul anjing sampai mati, kita belajar UPK, tenang seimbang. Tapi Bante, perlu nggak saya take action? Boleh kalau Anda mau take action ya. Ya. Misalkan kalau kita mampu, kita bisa buat komunitas pecinta anjing ya. Namanya apa itu? Shelter, betul ya? Ya, kita bisa ajak teman-teman, ayo buat shelter ya. Saya tidak punya wihara yang luas dan mapan ya. Kalau saya punya wihara luas yang mapan, mungkin saya juga buat shelter. Karena saya senang sekali anjing ya. Saya juga pecinta anjing. Nah, kita bisa buat shelter dan sebagainya ya. Atau kita bisa open donation, bantu shelter yang lain. Kalau kita tidak cukup kemampuan untuk bikin shelter, kita bisa donate. Tapi apakah itu membuat pembunuhan terhadap anjing terhenti di dunia ini? Juga tidak. Ya, oleh karena itu kita tetap berbuat baik, tapi tidak sampai mengorbankan pikiran kita menjadi sakit. Ya, tetap menjadi orang baik tanpa menyakiti diri sendiri. Yang saya berikan ini teori. Dalam prakteknya perlu waktu. Ya, tapi saya yakin ya satu ketika, ini Mas Vicky ya. Mas Vicky satu ketika akan, saya ngerti apa yang beliau maksud. One day, Mas Vicky ini lihat berita. Ya, ada binatang yang terbunuh. Ada pasar-pasar yang mungkin jualan daging anjing. Ya kasihan. Tapi tidak sebenci dulu lagi. Waktu itu, oh ini adalah UPK. Kita tetap jadi orang baik, tetap punya empati, simpati, tanpa menjadi suffering in the inside. Begitu ya? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, sudah lembur kita 25 menit Bapak Ibu. Ya, biasa Dhamma kelas sampai jam 9. Luar biasa Bapak Ibu Saudara mengikuti sampai habis pelajaran kita ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua.
Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, demikianlah sesi tanya jawab dan pematerian yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Abhijato. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu Kalyamita teman-teman semua, dan Anumodana juga atas jawaban yang telah diberikan oleh Bante Abhijato. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin langsung oleh Bante. Mari kita tutup pelajaran Dhamma malam hari ini dengan penghormatan puja kepada Sang Tiratana. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.